Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita yang cukup lama liburnya, hampir 3 bulan. Sekarang sudah di akhir bulan Zulqa'dah, yang pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang keistimewaan dua kota suci kaum muslimin, yaitu Makkah dan Madinah Al-Munawwarah. Ada 3 alasan kenapa penting membahas ini. Yang pertama, mencintai kota Makkah dan kota Madinah merupakan bagian dari keimanan. Jadi cinta kepada dua kota suci ini merupakan bagian dari keimanan. Kenapa bagian dari keimanan? Karena Allah dan Rasulnya mencintai dua kota suci ini. Dalilnya hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Rasulullah SAW ketika akan hijrah dari Mekkah ke Madinah, sebelum beliau meninggalkan kota Mekkah, beliau berkata, kata Rasulullah, wallahi innaki la khairu ardillah. Rasulullah bilang, wahai kota Mekkah, sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik kota di muka bumi ini. Kemudian kata Rasulullah, wa ahabbu ardillahi ilallah, dan engkau adalah kota yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian Rasulullah jelaskan, kalau Mekkah kota yang paling dicintai Allah, kenapa Rasulullah ninggalin kota Mekkah ini? Maka beliau jelaskan di akhir hadis ini, kata Rasulullah, walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kata Rasulullah, seandainya aku tidak diusir oleh kaumku, aku tidak akan meninggalkan kota Mekkah ini. Jadi Rasulullah jelasin kenapa beliau hijrah ke Madinah. Sebetulnya beliau juga mencintai Mekkah ini. Makanya beliau sampaikan, seandainya aku enggak diusir dari Mekkah ini, aku tidak akan keluar dari kota Mekkah ini. Nah, ini salah satu kenapa kita penting membahas materi ini, karena cinta kepada Mekkah dan Madinah adalah bagian dari keimanan. Jadi keimanan itu salah satunya ketika seseorang mencintai kota Mekkah dan Madinah. Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam kitab beliau Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, beliau menjelaskan cinta kepada sesuatu itu akan melahirkan
pengagungan kepada sesuatu yang dicintai. Jadi kata Ibnu Qayyim, hati manusia itu akan mengikuti sesuatu yang dicintainya. Maka kecintaan itu akan melahirkan pengagungan, akan melahirkan kerinduan. Makanya kenapa bab cinta itu adanya dalam ilmu akidah apa ilmu fikih. Antum kalau belajar bab cinta adanya dalam ilmu fikih apa ilmu akidah? Akidah. Karena cinta kepada sesuatu itu bagian dari keimanan ketika Allah dan Rasulnya mencintai perkara tersebut. Maka ketika Allah dan Rasulnya mencintai dua kota suci ini, maka wajib kita pun mencintai dua kota suci ini. Karena kita mencintai apa yang Allah dan Rasulnya juga mencintainya. Ini alasan yang pertama. Yang kedua, kenapa penting membahas tema ini? Karena sebagian kaum muslimin lebih senang jalan-jalannya ke negeri kafir. Sebagian kaum muslimin gitu kan, bangga kalau mereka bisa jalan ke Amerika, ke Eropa, nonton bola di stadion Old Trafford. Kan jadi kebanggaan tuh, ya. Atau foto dengan patung Liberty, atau juga foto dengan singa yang lagi pipis di Singapura. Oh, itu kan jadi kebanggaan tuh, selalu apa? Jadi flexing di medsos. Ini salah. Mukmin itu bangganya dengan dua kota suci ini, bukan negeri kafir yang dibanggakan. Ya, sehebat-hebatnya negeri kafir, mereka tetap penghuninya, penduduknya adalah orang-orang yang kufur kepada Allah. Makanya nggak boleh kita membanggakan negeri kafir. Karena ini bagian dari apa? Al-wala wal bara. Loyalitas kita hanya untuk Allah, Rasulullah dan orang-orang beriman. Dan kita berlepas diri dari semua kekufuran, termasuk mereka yang melakukan kekufuran tersebut. Nah, ini sebagai pengingat kaum muslimin jangan bangga jalan-jalan ke negeri kafir. Makanya sampai Rasulullah ancam orang yang menetap di negeri kafir tinggal tanpa ada hajat dan kebutuhan. Rasulullah ancam dalam hadis riwayat Abu Dawud yang dihasankan oleh Syekh Albani, kata Rasulullah, ana bari'un min kulli muslimin ya'ishu baina zuhrail musyrikin. Lihat, kata Rasulullah, aku berlepas diri dari seorang muslim yang mereka tinggal di negeri orang-orang kafir tanpa ada hajat dan kebutuhan. Lihat, Rasulullah ancam orang yang sengaja tinggal di negeri kafir padahal dia bisa hijrah ke negeri kaum muslimin. Tapi dia tinggal di situ tanpa ada hajat dan kebutuhan. Makanya hukum asalnya kita ke negeri kafir itu sebetulnya nggak boleh kecuali ada hajat dan kebutuhan. Hajatnya apa? Dalam rangka berobat. Tapi sekarang kan nggak perlu lagi berobat ke Singapura atau Cina.
Ada rumah sakit bagus kan di Malaysia, apa namanya, yang internasional juga, negeri muslim ya, yang sekarang semuanya ke sana kaum muslimin. Yang kedua, dalam rangka bisnis, berdagang boleh, ada hajat. Yang ketiga, dalam rangka menuntut ilmu sains yang gak dipelajari di negeri kaum muslimin, maka itu boleh. Tapi jangan belajar agama ke negeri kafir, nanti pulang-pulang jadi orang liberal, karena nggak layak seorang mukmin belajar Islamnya di negeri kafir, ya. Belajarnya di negeri muslim. Makanya berapa banyak doktor, profesor lulusan barat belajar Islam, pulang-pulang bikin fatwa yang aneh karena salah mengambil ilmunya tidak dari sumber yang benar, ya. Nah, ini yang kedua, untuk pengingat sebagian kaum muslim, jangan prioritas dia jalan-jalan ke negeri kafir. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dalam kitab sahih keduanya, kata Rasulullah, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Rasulullah sampaikan, janganlah seseorang punya keinginan untuk melakukan safar kecuali ketiga masjid ini. Rasulullah yang sampaikan, jangan seseorang punya keinginan yang sangat untuk melakukan safar kecuali ketiga masjid ini. Yang pertama, al-masjidil haram, masjidil haram. Yang kedua, wal masjidil aqsa, masjidil aqsa. Yang ketiga, wa masjidi hadza, dan masjidku ini maksudnya Masjid Nabawi. Jadi orang kalau mau safarnya bernilai ibadah, ketiga masjid ini. Jangan dia dahulukan safar ke Eropa, ke Amerika, tapi nggak pernah safar ketiga masjid ini. Nah, ini salah dalam skala prioritas, ya. Yang ketiga, kenapa penting membahas tema materi ini? Karena dua kota suci ini memiliki hukum-hukum yang berbeda dengan kota-kota lainnya. Jadi ada hukum-hukum yang beda yang tidak berlaku di kota lainnya, khusus hanya berlaku di dua kota suci ini saja. Nanti kita sebutkan hukum-hukum khusus yang berlaku di Mekah dan Madinah, yang ini tidak berlaku di negeri-negeri yang lainnya. Baru kita masuk keistimewaan kota Mekah terlebih dahulu. Yang pertama, keistimewaan kota Mekah Al-Mukarramah, Allah Ta'ala bersumpah di dalam Al-Quranul Karim demi kota Mekah ini. Berapa kali Allah bersumpah demi kota Mekah? Berapa kali dalam Al-Quran? 2 kali. Ada dalam juz 30 juga dua-duanya. Yang pertama surah Al-Balad. Allah bersumpah, ayat yang pertama, la uqsimu bihadzal balad. Lam di sini lam taukid, penegasan. Sungguh, uqsimu bihadzal balad, kata Allah, aku bersumpah demi negeri ini, maksudnya Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua dalam surah At-Tin,
Ayat yang ketiga yang antum hafal juga, Allah bersumpah wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini maksudnya kota Mekah Al-Mukarramah. Ana pernah sampaikan nih, Mekah yang dimaksud kota yang aman, yang pertama aman dari peperangan. Allah berjanji akan menjaga kota Mekah ini, ya. Makanya nggak pernah kita dapati Mekah itu bisa diserang, nggak pernah. Makanya nggak usah khawatir Mekah diserang sama Iran. Itu sudah ada malaikat yang menjaganya, ya. Karena dulu aja pasukannya Abraha bawa gajah, ya. Gajah besar aja nggak bisa nembus Ka'bah Baitullahil Haram, ya. Apalagi kalau cuma sekedar rudal-rudal, ya. Ada malaikat yang menjaga kota Mekah Al-Mukarramah, makanya nggak pernah bisa diserang oleh musuh-musuh Islam. Yang kedua, kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya Jami' li Ahkamil Quran, yang dimaksud kota Mekah ini kota yang aman, aman dari bencana alam. Antum pernah dengar nggak Mekah gempa bumi? Hah? Pernah dengar nggak antum Mekah gempa bumi? Ya, karena ini kata Imam Qurtubi, di antara Allah bersumpah demi negeri yang aman ini aman dari bencana alam. Ya, ini makna negeri yang aman. Yang ketiga, makna kota Mekah ini negeri yang aman juga aman untuk makhluknya, baik manusianya maupun hewan-hewannya maupun tumbuhan-tumbuhannya. Bayangin, jangankan orangnya yang tinggal di situ, penduduknya, binatang yang hidup di Mekah itu merasa aman. Tumbuhan yang hidup di Mekah itu terasa aman karena ada hukum khusus. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, la yunaffaru sayduhu. Kalau di kota Mekah tanah haram nggak boleh dikejar hewan buruannya, wala yuqtalu sayduhu, nggak boleh dibunuh hewan buruannya. Bahkan Allah jelaskan hukum orang yang membunuh hewan buruan di kota Mekah tanah haram dalam surah Al-Maidah ayat 95 itu, wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am. Siapa yang membunuh hewan buruan di kota Mekah, maka dia harus ganti dengan hewan ternak yang setara. Jadi kalau ada orang bunuh burung merpati, berarti dia harus ganti dengan apa? Yang setara hewan ternaknya apa? Hah? Hewan ternak yang setaranya apa? Hah? Ayam memang hewan ternak. Hah? Antum gimana biologinya? Hah? Hewan ternak yang setara dengan burung merpati apa berarti yang harus dia ganti? Kambing 1 ekor. Bayangin, dia bunuh burung merpati, hewan buruan, dia ganti 1 ekor kambing. Makanya binatang ngerasa aman di kota Mekah.
apalagi yang dia bunuh unta, maka dia harus ganti unta juga, kan berat ya. Nah ini kemudian kata Rasulullah, wala yu'dadu syaukuhu, tidak boleh ditebang ranting pohonnya, nggak boleh diambil, termasuk rumput-rumput liarnya nggak boleh diambil. Kemudian kata Rasulullah, wala yultaqatu luqtatotahu illa man arafaha, tidak boleh diambil barang temuannya kecuali untuk mengumumkannya. Nah ini hukum khusus hanya untuk kota Mekah. Kalau kita di Indonesia nemu uang 1 koper 10 juta isinya, kita mengumumkan uang yang kita temuin itu hanya 1 tahun saja. 1 tahun gak ada yang ngaku, sudah jadi milik orang yang menemukannya. Itu selain di kota Mekah. Tapi di kota Mekah ini gak berlaku. Barang yang ditemukan oleh siapapun wajib diumumkan selama-lamanya. Makanya di sana ada bagian khusus yang mengumumkan barang-barang yang hilang, namanya qismul mafkudat. Nanti mereka tuh yang ngumumin, atau bahasa Inggrisnya lost and found. Mereka yang mengumumkan itu. Kenapa kok hukum ini hanya berlaku di Mekah saja, di tanah haram? Karena kaum muslimin akan senantiasa bolak-balik ke kota tersebut. Itu hikmahnya kata ulama. Beda kan? Antum mungkin pernah ke Bali, tapi habis itu kapok, nggak mau ke sana lagi karena banyak patung-patungnya, ya. Tapi beda orang kalau sudah sekali ke Mekah, dia mau balik lagi apa enggak? Iya. Makanya kenapa barang temuannya nggak boleh dimiliki selama-lamanya, tapi harus diumumkan selama-lamanya, karena kaum muslimin akan terus bolak-balik ke Mekah. Itu hikmahnya kata sebagian ulama. Kenapa barang temuannya harus diumumkan selama-lamanya. Nah ini yang dimaksud kota Mekah aman, ya. Bahkan kalau antum lihat data statistik, kota yang paling minim kriminalitasnya itu adalah Mekah Al-Mukarramah. Padahal tiap tahun miliaran orang datang, tapi tingkat kriminalitasnya itu paling kecil. Ya, bayangin kalau tahun 2000-an tuh masih kelihatan tuh toko emas di sana. Kalau tukangnya, tukang jaganya, dia dengar azan berkumandang, sudah dia tutup tokonya pakai kain saja. Habis itu dia berangkat ke masjid. Pulang-pulang masih utuh, nggak ada yang hilang. Nutupnya pakai kain aja. Coba di Indonesia, toko emas, jangankan pakai kain, pakai tralis saja dijebol. Ya, di Mekah toko emas azan berkumandang tutup pakai kain, berangkat. Ya, pulang-pulang utuh gitu. Ini kalau suatu negeri ditegakkan hukum Allah, aman pasti negeri tersebut. Ya, karena mereka tahu konsekuensinya. Mencuri sampai 1/4 dinar itu dikenai hukum potong tangan. Ya. Nah ini
Di antara keutamaan, keistimewaan kota Mekah, Allah bersumpah demi kota Mekah ini. Begitu juga kota Mekah ini dapat doa dari Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Allah abadikan itu dalam surah Ibrahim ayat 35 sampai 37. Doanya Nabi Allah Ibrahim apa? Wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan jadikan aku dan keturunanku di kota Mekah ini mereka tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Mereka tidak menyembah kepada selain Allah. Begitu juga Rabbana liyuqimus shalah, jadikanlah penduduk negeri ini senantiasa mendirikan salat. Makanya Mekah kalau azan berkumandang tutup sudah toko. Ya, semuanya mendirikan salat berjamaah. Ya. Kemudian faj'al afidatan minan nas. Yang keempat kata Ibrahim, jadikanlah hati manusia senantiasa rindu dengan kota Mekah ini. Yang kelima, warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Berikanlah rezeki kepada penduduk kota Mekah ini, yaitu berupa buah-buahan dan juga yang lainnya. Nah ini kota Mekah dapat doa khusus dari Nabi Allah Ibrahim. Apa istimewanya Ustaz? Karawang juga saya doain. Ya, beda lah doanya Nabi Ibrahim dengan doanya kita. Ya, Nabi Allah Ibrahim, nabi yang disebut Khalilullah, kekasihnya Allah, maka doanya beda. Pasti Allah ijabah doa beliau. Yang ketiga, keistimewaan kota Mekah, berniat, baru niat saja ingin melakukan dosa di kota Mekah sudah Allah catat sebagai dosa. Padahal baru apa? Niat. Baru niat saja, belum melakukan. Ini khusus untuk kota Mekah saja. Orang baru niat dari Indonesia mau ke Mekah. Nanti saya di Mekah mau cari akhwat yang cantik. Baru niat saja sudah dicatat sebagai dosa, walaupun belum dilakukan. Beda kan? Kalau kita di Indonesia baru niat melakukan dosa, belum dilakukan, dicatat dosa atau enggak? Enggak. Ya. Bahkan kalau kita batalin, kita malah dapat pahala, kan begitu hadisnya. Faman hamma bisayyi'atin wa lam ya'malha falahu hasanatun kamilah. Tapi kalau Mekah beda, baru niat belum melakukan itu sudah dicatat sebagai dosa. Dalilnya apa? Firman Allah Ta'ala surah Al-Hajj ayat 25. Allah berfirman, wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudhiqhu min adzabin alim. Kata Allah, barang siapa yang bermaksud itu baru niat saja, punya keinginan ingin melakukan kejahatan secara zalim di kota Mekah ini, maka kami akan berikan kepadanya azab yang pedih. Berlaku di sini kaidah Bapak-bapak. Berbuat dosa di tempat yang mulia, azabnya dilipat
gandakan. Sama dengan berbuat dosa di waktu-waktu yang mulia, seperti bulan-bulan haram ini. Bulan haram apa saja? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Berbuat dosa di bulan-bulan ini sama, dilipat gandakan. Apa yang dilipat gandakan? Azabnya, bukan dosanya. Dosanya tetap satu, tapi azabnya beda melakukan dosa di bulan-bulan haram ini. Karena Allah sebut dalam surah At-Taubah ayat 36, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram ini. Maka sama nih, Allah ancam yang berbuat dosa di tanah haram, kota Mekah, maka baru niat saja sudah dicatat sebagai dosa dan Allah ancam dengan azab yang pedih. Yang keempat, keistimewaan kota Mekah, orang kafir diharamkan memasuki kota Mekah ini. Hukum khusus, ya. Dalilnya apa? Firman Allah Ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 28. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang kafir musyrik itu najis. Apa yang najis? Keyakinannya. Adapun fisik orang kafir najis atau tidak? Tidak, tetap suci. Boleh nggak antum minum dari bekas gelas orang kafir? Boleh tidak? Boleh. Yang najis itu keyakinannya. Makanya Allah perintahkan, janganlah mereka mendekati Masjidil Haram, Baitullahil Haram setelah tahun ini. Setelah tahun ini itu maksudnya setelah tahun disyariatkannya haji untuk kaum muslimin. Anak tanya sama antum, kapan disyariatkan haji untuk Rasulullah dan umatnya? Tahun berapa Hijriah? Hah? Tahun berapa Hijriah disyariatkan haji? Hah? Tahun keberapa? Masa nggak inget antum? Hah? Tahun ke-9 Hijriah atau 10 Hijriah? Hah? Tahun ke-9 Hijriah sudah disyariatkan haji. Tapi kenapa Rasulullah baru haji tahun ke-10 Hijriah? Nah, apa alasannya? Rasulullah baru melaksanakan hajinya tahun ke-10. Apa alasannya? Hah? Haji sudah disyariatkan, diwajibkan tahun ke-9. Tapi kenapa Rasulullah baru haji tahun ke-10 Hijriah? Karena tahun ke-9 itu Rasulullah mengutus Abu Bakar sebagai amir, pemimpin haji, plus untuk mengumumkan kepada orang-orang musyrik yang mereka masih tawaf di Baitullahil Haram, setelah tahun ini tidak boleh lagi orang-orang musyrik melaksanakan haji ke Baitullah. Karena orang musyrik itu juga haji, tapi hajinya mereka telanjang. Siang laki-laki, malam wanita. Begitu tuh hajinya orang musyrik, ya, telanjang. Mereka sama talbiyah walaupun ada yang beda. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik,
innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau kita kan sampai situ. Kalau dia ada lagi tambahan illa syarikan tamlikuhu wa ma malak, kecuali sekutu yang engkau izinkan. Makanya talbiyahnya orang musyrik juga masih mengandung kesyirikan. Jadi orang musyrik itu haji, tapi hajinya tadi telanjang dan ucapan talbiyahnya mengandung unsur kesyirikan. Makanya Rasulullah kirim Abu Bakar Ali bin Abi Thalib berangkat tuh haji tahun ke-9 Hijriah. Rasulullah belum haji, karena Rasulullah baru haji tahun ke-10. Abu Bakar disuruh mengumumkan setelah tahun ke-9 ini nggak boleh lagi orang musyrik melaksanakan haji ke Baitullahil Haram, harus steril. Makanya ketika Rasulullah berangkat tahun ke-10 haji wada'nya Rasulullah, orang musyrik sudah nggak boleh lagi melaksanakan haji ke Baitullah, ya. Jadi ini dalil orang kafir musyrik tidak boleh memasuki kota Mekkah Al-Mukarramah. Yang keberapa itu? Yang keempat. Yang kelima, kota Mekkah tidak akan dimasuki oleh Dajjal. Ini istimewanya. Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah, laisa min baladin illa sayata'uhu dajjal illa Makkah wal Madinah. Tidak ada satu negeri pun di akhir zaman nanti melainkan akan dimasuki oleh Dajjal kecuali Mekkah dan Madinah. Kenapa Dajjal nggak bisa masuk? Rasulullah jelaskan, laisa lahu min niqabiha naqbun illa alaihil malaikatu safina yahrusunaha. Tidak ada satupun pintu gerbang masuk ke Mekah kecuali dijaga oleh para malaikat yang berbaris melindungi kota Mekah ini. Jadi jelas, kota yang tidak akan dimasuki Dajjal dua saja, Makkah dan Madinah. Berarti kalau Palestina masih dimasuki tidak? Masih, karena Rasulullah hanya nyebut dua ini saja, Makkah dan Madinah. Satu lagi, keistimewaan kota Madinah sekarang. Yang pertama, Rasulullah SAW mengabarkan ketika terjadi fitnah, kekacauan di akhir zaman nanti, Rasulullah mengatakan keimanan atau iman akan kembali ke kota Madinah. Di akhir zaman kan penuh dengan kekacauan, pembunuhan, peperangan, maksiat, dosa. Rasulullah ingetin, iman akan kembali ke kota Madinah. Kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, innal imana la ya'ziru ilal madinati kama ta'zirul hayyatu ila juhriha. Kata Rasulullah, sesungguhnya iman akan kembali ke kota Madinah sebagaimana ular akan kembali ke lubang atau sarangnya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau membuat perumpamaan yang indah ketika menjelaskan hadis ini. Kata Ibnu Hajar, kama annal hayyata idza takhafu min aduwiha sata'udu ila juhriha fakadzalikal mu'min idza intasharal fitnah sayaudu ilal Madinah. Kata Ibnu Hajar, sebagaimana ular
kalau dia takut karena dikejar oleh musuhnya, dia akan masuk ke sarangnya, maka begitu juga mukmin ketika terjadi fitnah kekacauan nanti, maka dia akan kembali ke kota Madinah. Mukmin akan berkumpul di Madinah karena Madinah negeri ilmu dan keimanan. Nah, ini Ibnu Hajar ini yang bilang Madinah negeri ilmu dan keimanan. Madinah sunnah Rasulullah terpelihara, maka akan aman dari fitnah kekacauan di akhir zaman. Ini keistimewaan Madinah. Yang kedua, Rasulullah memberikan keistimewaan kota Madinah tidak akan dimasuki Dajjal dan tidak akan dimasuki penyakit taun, wabah penyakit. Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, ala anqabil madinati malaikatun la yadkhuluha taun wala dajjal. Di setiap pintu masuk kota Madinah ada malaikat yang berjaga sehingga kota Madinah tidak bisa dimasuki oleh penyakit taun, wabah penyakit, dan tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Oh, ini khususan Madinah. Hanya Madinah saja ya, Mekah enggak masuk. Jadi kota yang terjaga dari wabah penyakit kata Rasulullah itu adalah kota Madinah, karena malaikat menjaga tiap pintunya. Yang terakhir, yang ketiga ikhwah, walaupun masih banyak tapi karena waktunya terbatas, Ana sebutkan yang istimewa saja. Yang ketiga, keistimewaan Madinah ini kata Rasulullah, siapa yang wafat di kota Madinah maka dia berhak dapat syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan wafat di kota Madinah. Makanya Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, man istata'a an yamuta bil madinati falyamut biha fa inni ashfa'u liman yamutu biha. Kata Rasulullah, barang siapa yang mampu meninggal di kota Madinah, hendaklah dia meninggal di kota Madinah, karena aku, kata Rasulullah, akan memberikan syafaat bagi orang yang wafat di kota Madinah. Ini keistimewaan tinggal di kota Madinah. Karena orang yang tinggal di kota Madinah, peluang wafatnya lebih besar di Madinah. Sama kalau antum tinggal di Kerawang, peluang wafatnya di Kerawang lebih besar. Tapi orang yang tinggal di Madinah, peluang wafat di Madinah lebih besar. Makanya sahabat beberapa gak mau keluar dari Madinah, karena mereka tahu keutamaan ini. Wafat di kota Madinah dapat syafaatnya Rasulullah. Makanya doanya Umar bin Khattab, bayangin, sekali beliau doa minta diwafatkan di kota Madinah. Dalam hadis Bukhari, doanya Umar, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik wa mautan fi madinati rasulik. Ya Allah, berikan aku rezeki mati syahid di jalanmu dan wafatkan aku di kota Rasulmu. Antum doa dengan doa ini. Umar, Allah jawab nggak doanya? Betul, beliau wafat di kota Madinah. Antum kalau mau umroh berangkat, doanya kayak gini. Jadi udah siap nggak pulang, siap wafat di kota Madinah. Berani nggak antum mau umroh doanya kayak gini? Udah siap nggak pulang.
Ya, tadi Rasulullah janji, aku akan berikan syafaat siapa yang wafat di kota Madinah. Siapa yang nggak pengen dapat syafaatnya Rasulullah pada hari kiamat nanti. Nah, ini cita-cita besar seorang mukmin bisa wafat di kota Madinah, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, karena waktu sudah habis, kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita tutup kajian kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.